Sudah 46 hari tentara Zionis menggempur Hamas di jalur Gaza. Serangan tentara Zionis Israel itu pun semakin membabi buta. Tak hanya menyasar markas-markas Hamas, serangan Israel bahkan menyasar fasilitas publik di jalur Gaza, tak terkecuali Rumah Sakit Indonesia. Israel pun dinilai telah melanggar hukum internasional. Lantas, kapan perang ini akan berakhir? Untuk membahasnya lebih dalam, sudah bergabung bersama kami malam ini melalui sambungan Zoom, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. Pak Hikmahanto, selamat malam. Selamat malam. Ya, Pak Hikmahanto, ini Israel ini kan melancarkan serangan ke rumah sakit. Sebelumnya ada ke Rumah Sakit Al-Shifa dan sekarang juga di Rumah Sakit Indonesia. Apa sanksi dunia internasional bagi penyerangan terhadap rumah sakit dalam sebuah perang? Ya, sanksinya adalah pelakunya itu dianggap melakukan suatu kejahatan internasional. Dalam hal ini pelanggaran HAM berat, lebih khusus kejahatan terhadap perang. Karena di dalam situasi perang, maka para pihak itu tidak boleh menyerang rumah sakit. Nah, jadi itu yang dijadikan dasar. Tetapi kalau dari sisi Israel, mereka akan mengatakan bahwa kami menyerang karena para pejuang Hamas itu berlindung atau mencari persembunyian di rumah-rumah sakit atau rumah ibadah. Tapi ini kan masih belum kita ketahui apakah benar atau tidak. Ingat ya, ketika Amerika Serikat masuk ke Irak yang mengatakan ada di Irak itu mass weapon of destruction, ternyata setelah mereka ke sana dan kemudian Presiden Saddam Hussein ditangkap dan lain sebagainya, ternyata tidak ada. Nah, ini yang kita khawatirkan, bahwa ini dicari legitimasi bahwa Israel melakukan serangan-serangan yang membabi buta, dan itu sekali lagi bisa dianggap melakukan suatu kejahatan internasional. Demikian. Jika memang ditetapkan sebagai pelaku kejahatan internasional atau kejahatan kemanusiaan, maka apa sebenarnya sanksi yang kemudian bisa diterapkan begitu secara aplikasinya? Ya, sebenarnya secara teoritis bisa masuk penjara ya, karena melakukan kejahatan internasional. Pemimpinnya begitu maksudnya? Kenapa? Pemimpinnya begitu maksudnya? Pemimpinnya ya, baik itu yang menginstruksikan, baik itu yang ada di lapangan melakukan eksekusi, itu semua bisa diproses hukum. Permasalahannya adalah tidak mudah kalau misalnya kita bicara dalam konteks perang antar dua negara ini, karena pasti yang satunya akan mengatakan saya melakukan ini karena tugas dari negara dan saya punya misi bahwa dalam rangka membela hak dari negara Israel melakukan tindakan itu. Tapi dari sisi banyak negara tentu akan mengatakan tuduhan bahwa enggak, ini melanggar hukum internasional. Permasalahannya bagaimana membawa mereka ke misalnya Mahkamah Kejahatan Internasional atau lembaga-lembaga lain. Karena di masyarakat internasional tidak ada polisi yang punya kewenangan untuk membawa mereka langsung ditangkap, ada upaya paksa. Kecuali kalau misalnya negara yang warga negara itu berada, dia secara sukarela menyerahkan mereka-mereka yang nantinya diminta untuk menghadap ke Mahkamah Kejahatan Internasional. Yang kedua yang jadi masalah, Israel ini bukan anggota dari Mahkamah Kejahatan Internasional, jadi belum meratifikasi statuta dari Mahkamah Kejahatan Internasional. Dan yang berikutnya adalah kalau misalnya dibawa ke Dewan Keamanan dan mereka harus menghadapi peradilan, katakanlah oleh resolusi Dewan Keamanan PBB, bisa saja Amerika Serikat memveto. Nah, ini merupakan permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi ketika mereka-mereka yang bertanggung jawab ini harus dibawa ke lembaga peradilan internasional. Demikian. Lalu, baik, kita coba singkirkan soal sanksinya, tapi kemudian informasi tentu dari pihak Hamas atau Palestina bahwa memang Israel menyerang tanpa bukti bahwa di bawah ada markas komandonya Hamas. Tetapi di sisi Israel sendiri merilis video-video yang menunjukkan adanya terowongan-terowongan bawah tanah yang kemudian itu diduga dipakai oleh Hamas untuk melakukan serangan-serangan baik dari rumah sakit dan juga dari sekolah, dari masjid dan sebagainya. Menurut Anda bagaimana menangani atau melihat memfilter informasi-informasi yang beredar ini? Karena ini seperti perang informasi begitu. Ya, seandainya ada pengadilan nasional, maka pengadilan itulah ya, dalam konteks nasional ya, pengadilan itulah yang akan menentukan apakah ini hanya kebohongan-kebohongan atau sungguh begitu ya, baik yang
diklaim oleh Israel maupun yang diklaim oleh Hamas. Tetapi dalam masyarakat internasional kan tidak ada lembaga peradilan yang efektif yang bisa berperan seperti pengadilan nasional. Kalaupun ada mahkamah internasional itu harus disepakati oleh negara yang sengketa. Jadi tidak mungkin. Nah, kalau misalnya terjadi seperti ini, memang yang berlaku adalah hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang menang. Siapa yang kuat bisa memberikan informasi, menyampaikan informasi itu ke berbagai media, katakanlah begitu, dan kemudian dipercayai, maka dialah yang menang. Tapi kalau misalnya mereka yang tidak mampu, ya, karena tidak ada media dan lain sebagainya, maka itu yang sulit. Maka saya selalu katakan untuk melawan media mainstream yang ada di Barat gitu, yang lebih berpihak pada Israel, ya masyarakat kita ini bisa berperan, ya, memviralkan apa yang terjadi di Gaza ke berbagai sosial media. Dan sekarang ini memang kekuatannya adalah pada sosial media gitu ya, karena orang lebih suka menonton sosial media. Jadi ini yang kita juga harus lakukan. Bahkan kita harus bisa merangkul rakyat Israel untuk apa? Untuk mereka yang menurunkan Perdana Menteri Netanyahu. Karena kalau misalnya secara internasional sudah kelihatan ada ketidakberdayaan dari PBB dan lain sebagainya, maka satu-satunya upaya yang bisa kita lakukan adalah masyarakat Israel itu mau menurunkan Perdana Menteri Netanyahu dengan harapan ganti pemerintah, ganti kebijakan, seperti itu. Baik, nah namun ini memang informasi yang kita dapatkan yang bahkan juga sering bahkan disampaikan oleh pihak Zionis ya, Israel, bahwa Israel nggak akan menghentikan serangan ini sampai Hamas ini dilumpuhkan begitu. Dan apakah masih akan ada harapan untuk two state country begitu, government begitu di kawasan tersebut? Oke, pertama adalah memang kalau dari sisi Israel, Perdana Menteri Netanyahu ini nggak cuma sekedar membalas serangan dari Hamas, tetapi bagaimana mereka bisa masuk ke Gaza dan lalu mencari hidup maupun mati para petinggi Hamas yang dianggap bertanggung jawab, ya. Kemudian kalau yang hidup tentu diadili, ya. Dan yang paling kita khawatirkan adalah menguasai wilayah Gaza, ya. Karena mereka, Perdana Menteri Netanyahu mungkin berpikir kalau hari ini saya selesaikan perang, 1 tahun dari sekarang atau mungkin besok, lusa, itu Hamas bisa menyerang saya lagi. Sehingga dalam pikiran dia harus menghabiskan petinggi-petinggi Hamas ini. Padahal ini nggak mungkin. Kenapa? Ini anak-anak Palestina yang kehilangan orang tuanya dan lain sebagainya. Tentu mereka punya rasa balas dendam, ya, kepada Israel. Akhirnya apa? Mereka jadi militan juga, akan menyerang juga. Jadi yang kita khawatirkan justru adalah orang-orang Palestina dihabisi genosida, atau mereka disuruh keluar dari tanah Gaza. Nah, kalau misalnya ini yang terjadi, maka sama saja Israel menguasai tanah Gaza yang didiami oleh rakyat Palestina. Nah, ini yang melanggar, dan itu sudah diingatkan oleh Presiden Joe Biden Amerika Serikat yang mengatakan bahwa Israel tidak seharusnya melakukan okupasi atau pendudukan, seperti itu. Ya, tapi Amerika sendiri belakangan juga tetap mendukung ya untuk Israel melakukan hal tersebut. Dalam artian menghapus atau melumpuhkan Hamas begitu dengan cara yang seperti saat ini. Baik, terima kasih Pak Hikmahanto untuk informasinya. Semoga saja nanti kita bisa melihat ada jalan damai di antara atau di Timur Tengah, di kawasan tersebut, supaya kita juga boleh membangun perdamaian ya di kawasan tersebut. Terima kasih Pak Hikmahanto sudah berbagi bersama kami di Sindo Prime. Salam sehat selalu, Pak. Terima kasih.